Duh, ngeri banget ya Sobat Sepansat. Kalian pekerja ketinggian. Jangan sampai melakukan hal yang kayak tadi ya. Padahal kalian bisa loh menggunakan alat yang proper dan aman. Halo Sobat Sepansat, baik lagi di Deprok. Kali ini kita akan membahas produk HSE. Tapi pastinya aku nggak bakal sendirian, aku akan ditemani oleh... Halo Zara. Halo Kak Pauline. Halo Sobat Spanset. Kak Pauline, boleh nih perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Pauline, di sini sebagai salah satu tim trainer di Spanset Indonesia. Kali ini kita akan sharing apa nih Kak Pauline? Untuk kali ini saya akan sharing tentang produk bekerja di ketinggian, khususnya full body harness dan lanyard. Oke, langsung aja kali ya kita show up produknya ini. Boleh? Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai full body harness. Oke. Kebetulan yang saya bawa di sini adalah full body harness tipe 2 poin ya, punya Spanset. Nah, yang dimaksud dengan 2 poin itu dia ada attachment ring bagian depan dan attachment ring bagian belakang. Ini yang membedakan berarti ya? Iya, ini yang dimana digunakan untuk kaitan lanyard. Gitu. Untuk body harness-nya cuma ada ini doang atau ada tipe-tipe lainnya Kak Pauline? Kalau khusus untuk bekerja di ketinggian kita ada 4 tipe Zara. Ya. Ada yang tipe 1 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin. Dan khusus untuk group akses kita ada yang untuk 5 poin. Seperti itu. Berarti dari 1 sampai 4 itu sama semua kegunaannya atau beda Kak Pauline? Tergantung dari jenis pekerjaannya Zara. Oke. Jadi semisal ini harness 2 poin. Idealnya ini digunakan untuk aktivitas pemanjatan secara vertikal. Selain itu untuk metode penahan jatuh yang dimana ada potensi terjatuh. Sehingga ring bagian depan ini ya bisa dimanfaatkan untuk pergerakan pada struktur di ketinggian. Ya. Selain itu digunakan untuk attachment rescue device ketika memang ada potensi jatuh. Karena kan kalau kita kerja di metode penahan jatuh itu pasti ada potensi jatuh. Nah, ketika ada potensi jatuh itu harusnya ada upaya penolongan korban. Gitu. Terus ada apa lagi selain body harness? Selain harness ini ada alat penahan jatuhnya yaitu lanyard ya. Nah, yang kebetulan yang saya bawa ini adalah double leg lanyard dengan energi absorber. Absorber itu apa Kak maksudnya? Absorber ini adalah salah satu alat untuk mereduksi impact ketika pekerja jatuh. Kak Pauline, berarti ini gimana cara kerja energi absorbernya? Nah, cara kerja energi absorber ini sendiri, dia akan menambah panjang ketika menerima impact yang besar. Jadi, kalau kita bekerjanya dengan metode fall arrest atau penahan jatuh, di mana kemungkinan ada fall factor 2, di mana pengaman itu di bawah kaki ya, itu impactnya bisa sampai dengan 15 kN atau 1,5 ton. Nah, 1,5 ton itu dianggap bisa menyebabkan fatality kalau terkena pada pekerja ya. Oleh karena itu, fungsi si energi absorber ini menurut standar IN 355 tahun 2002 ya, dia harus mereduksi impact maksimum menjadi 600 kg atau itu nilai yang masih bisa ditolerir oleh tubuh manusia. Berarti dia akan nanti kebuka gitu Kak Pauline? Ya, dia cara membukanya dia akan menambah panjang. Gitu. Berarti Kak Pauline untuk standarnya sendiri kita menggunakan IN ya? Ya, karena di Indonesia kebetulan belum ada SNI untuk peralatan bekerja di ketinggian. Jadi kalau di Indonesia yang mengatur mengenai peralatan ini dia hanya terbatas ya. Dia panjang 1,8 maksimum, terus dilengkapi oleh peredam kejut atau energi absorber dan tali pengaitnya harus ganda. Gitu. Kak Pauline, tadi aku ada nih pertanyaan. Kira-kira kalau misalkan ini udah terlepas gitu, ini masih bisa digunakan atau enggak? Nggak bisa digunakan karena memang peralatan untuk bekerja di ketinggian, khususnya penahan jatuh ya, dia ketika sudah menerima beban dia tidak boleh digunakan lagi. Gitu. Menerima beban dalam artian kayak dia udah kebuka gitu ya, betul. Karena sebenarnya alat ini sifatnya preventif ya. Nah, ketika sudah terbuka, berarti dia sudah berfungsi dan tidak boleh digunakan kembali. Jadi dia udah kayak ya udah intinya ini udah pernah digunakan, berarti harus cari yang baru gitu ya Kak Pauline. Betul. Lanjut nih Kak Pauline. Ini untuk fitur-fiturnya mungkin boleh dijelasin. Untuk fitur di peralatan lanyard ini
dia yang pastinya ada konektor ya, dan itu harus auto lock, auto pengunci ya. Terus ada energi absorbernya sendiri, ada tali ya. Talinya bisa berupa webbing atau rope atau kermantel. Terus ada hook ya. Nah, hooknya ini dia harus auto lock juga. Jadi cara membukanya itu dia harus dipencet kedua sisinya baru terbuka. Jadi kalau nggak dipencet ini nggak akan bisa kebuka ya? Nggak akan bisa kebuka. Ya. Gitu. Berarti dari sini auto lock, di sini juga auto lock ya Kak Colin? Berarti di sini ada fitur ini, hook, terus absorber. Ini absorber. Sama ini konektor. Konektornya. Mungkin kita langsung lihat aja ya Sobat Sepatset, bagaimana Kak Colin mempraktekkan menggunakan dua produk ini. Yuk Kak Colin langsung aja. Sekarang saya akan sharing cara menggunakan harness yang tepat ya. Jadi sebelum kita menggunakan, kita lakukan pre-use check. Kenapa kita lakukan pre-use check? Karena biasanya peralatan seperti ini itu peralatan kolektif ya, yang jarang digunakan untuk personal ya, diberikan secara personal. Jadi mungkin ini sebelumnya digunakan oleh teman kita ya, yang ukuran tubuhnya berbeda, makanya kita harus selain pre-use check kita harus fitting. Nah, untuk pengecekan sebelum menggunakan itu yang pastinya pertama teman-teman cek itu adalah daring ya. Karena daring ini adalah attachment untuk kaitan si lanyard. Daring ini kita cek apakah dia ada korosi atau ada deformasi. Terus di jahitannya juga kita perhatikan apakah ada jahitan yang terbuka ya. Selain itu kita periksa untuk kelengkapan lain seperti buckle ya, buckle-nya apakah ada korosi ya. Lalu webbing ya, webbing apakah ada potongan, karena dia ada kerusakan 10% itu dia harusnya tidak boleh digunakan kembali. Selain itu kita pastikan keamanan si produk ini dari label ya. Karena di label itu berisikan manufakturnya apa ya, terus standarnya apa, terus cara penggunaannya seperti apa. Setelah kita melakukan pre-use check dan si harness ini sudah layak, masih aman ya, kita lakukan pemasangan. Nah, pemasangannya untuk mudahnya teman-teman pegang daring bagian belakang ya. Terus kalau sudah bentuk seperti ini, tinggal masukin bagian lengannya ya. Nah, ini pastikan semua komponen atau bakalnya terpasang dengan benar. Seperti ini. Nah, di bagian paha juga harus terpasang tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu longgar ya. Jadi teman-teman harus fitting sendiri sesuai dengan ukuran tubuh. Untuk memudahkan bisa masukkan 2 jari seperti ini ya. Untuk memastikan tidak terlalu longgar atau tidak terlalu kencang. Karena ini harness 2 poin, jadi di sini ada 2 attachment ring ya. Yang di depan ini disebutnya sternal dan di belakang ini dorsal ya. Dua-duanya sama-sama digunakan untuk penahan jatuh. Nah, kalau yang bagian belakang ini idealnya dia harus sejajar dengan garis bahu ya, supaya tangan kita mudah meraihnya untuk mengaitkan lanyard. Lanyard kita inspeksi juga, jangan lupa. Yang pertama perlu kita inspeksi adalah konektor ya. Konektor itu dia harus kembali ya setelah dibuka, karena dia sistemnya auto lock. Nah, di lanyard ini juga dia ada pinnya ya. Pinnya ini untuk tidak merubah arah si karabiner, karena kekuatan utamanya itu ada di sudut yang ini ya. Jadi kalau ini bergeser, dia akan berubah kekuatannya, sehingga ini memang harus dipin seperti ini. Selain itu hook ya, hooknya juga harus teman-teman pastikan dia akan terbuka ketika diklik depan belakang ya. Jadi kalau teman-teman lanyardnya dipencet bagian depannya aja udah kebuka, berarti itu sudah fail atau sudah tidak layak. Oke, di energi absorber ini tertera ground clearance atau jarak jatuh aman ya, dimana spanset di sini tertulis 5,5 meter. Ketika kita terjatuh itu ada perhitungan ya, dimana panjang lanyard ditambah energi absorber apabila deploy ya, lalu tinggi pekerja dan toleransi untuk efek bumpingnya. Untuk konektor pada lanyard ini teman-teman bisa pasang di bagian depan atau bagian belakang. Nah, kebetulan karena saya akan mempraktekkan teknik pemanjatan, jadi saya pasangkan di bagian depan.
Oke, jadi kalau untuk lanyard, teman-teman pastikan pasang di 2 struktur yang berbeda, ya. Pasang lebih tinggi dari dada. Oke. Lalu pastikan hook ini dia terpasang dengan sudut optimalnya seperti ini ya. Karena posisi pemasangan seperti ini dia akan berbeda ya kekuatannya. Atau di choke seperti ini, dia akan mengurangi kekuatannya. Lalu pastikan hooknya terkunci seperti ini ya. Karena kalau tidak terkunci dia kekuatannya akan berkurang. Selain itu dia akan ada potensi untuk terlepas. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan cara bergerak di bidang vertikal menggunakan penahan jatuh berupa lanyard. Oke. Yang pertama teman-teman pastikan untuk melangkah itu 3 point kontak ya, 3 poin kontak. Bisa 2 kaki ya dengan posisi 1 tangan seperti ini. Nah, lakukan pemindahan lanyard secara bertahap ya. Seperti ini. Oke. Lalu menambah ketinggian tapi tidak lupa untuk tetap 3 poin kontak. Oke, seperti ini ya. Pastikan posisi tambatan hook kita tidak di bawah dada ya, untuk mengurangi impact jatuh. Karena semakin rendah, impact jatuhnya akan besar dan jarak ground clearance akan tidak tercapai. Nah, untuk posisi turun pun lakukan hal yang sama ya, tetap 3 poin kontak lalu pindahkan secara bergantian pada struktur yang berbeda. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, itu dia Sobat Spanset bagaimana penggunaan harness dan juga lanyard. Oke Kak Pauline, misalkan nih Sobat Spanset ada yang mau belajar lebih lanjut seputar tadi kayak manjat-manjat seputar ketinggian, bisa nggak Kak Pauline training di sini? Oke, Zara. Jadi Spanset sendiri kita provide training spesifik untuk ketinggian, license dari Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Ada 2 pelatihan ya. Yang pertama TKBT ya, atau Working at Platform ya. Itu level 1 dan 2. Yang kedua TKPK atau Rope Access itu level 1, 2 dan 3. Selain itu juga kita provide training untuk rescue. Oh, oke. Berarti bisa ya untuk training ketinggian di sini. Bisa banget. Untuk itu apa benefitnya? Dia dapat sertifikat atau apa gitu? Nah, untuk benefitnya yang pasti sertifikat dan lisensi dari Kementerian Tenaga Kerja. Kalau training rescue kita provide sertifikat dari Spanset sendiri. Oke, gitu Sobat Spanset. Berarti kalian bisa ya training di Spanset Indonesia. Dan untuk kalian semua yang pengen punya alat-alat yang tadi Kak Pauline pakai seperti body harness dan juga lanyard dan juga helm, kalian bisa langsung cek di website Spanset Indonesia dan juga kalian bisa langsung cek di e-commerce Spanset Indonesia di Tokopedia dan Shopee, atau kalian juga bisa menghubungi sales@spanset.co.id. Oke deh Kak Pauline, terima kasih ya atas ngedeprok kali ini. Siap, sama-sama, semoga bermanfaat. Oke Sobat Spanset, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan nantikan di ngedeprok selanjutnya. Bye-bye. Dadah.